biasa, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita silakan sekarang. Nah, Tina, silakan Tina, bikin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Ada dua, berarti hari ini teman kita dua orang tidak hadir ya. Siapa saja ini? Alis dengan Ilham. Siapa yang tahu hari ini kenapa mereka tidak kurang sehat? Oke. Nah, bangsa Indonesia masih ingat tentang iklan? Masih? Apa sih pengertian iklan? Ciri-ciri dan bentuk-bentuk iklan. Oke. Kemudian yang berikut, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar tentang iklan dan dalam media cetak, siswa dapat menyebutkan tujuan iklan, bentuk iklan, dan kesimpulan isi teks paparan iklan dalam media cetak dengan apa? Dan yang terakhir, dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai zat tunggal, siswa dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa dengan tepat. Jadi diperhatikan sebentar nanti dalam proses pembelajaran kita ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi perhatikan anak-anak, tidak usah tertawa. Apa yang ditertawakan? Satu banyak tertawa ya, diperhatikan ya.
bapak-bapak yang sudah. Di sini ada anak-anak ya, anak perempuan yang sementara minum air. Kemudian ada anak laki-laki yang setelah minum ya, botolnya dibuang kemana? Sampah ya. Nah, kemudian soal yang berikut, bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Jadi ini teksnya, semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Jadi apa kesimpulannya? Kita adalah sebuah informasi yang mendorong untuk orang-orang yang orang-orang agar kawasan. Ya, jadi ya kalau pengertian iklan pada pertemuan kita sebelumnya kan Ibu sudah pernah jelaskan ya. Jadi pengertian iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai. Apa itu halayak ramai sih? Orang ramai. Ya, atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, sampai di sini sudah bisa dipahami atau apa itu pengertian iklan? Kan dalam teks itu disebutkan ya bahwa air dan udara merupakan contoh benda-benda di lingkungan sekitar yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, ini pernyataannya benar atau salah? Benar ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada air di muka bumi ini, apakah kita bisa hidup? Tidak. Kalau tidak ada udara, apakah kita bisa hidup? Tidak. Dan ingat ya, air dan udara itu bukan hanya manusia yang memerlukan, tetapi Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ya sangat memerlukan air dan udara. Nah, perhatikan anak-anak ya. Zat tunggal ya. Zat tunggal yaitu zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat disebut juga zat murni. Ya. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Jadi ingat, air itu merupakan zat tunggal ya. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Coba perhatikan ya. Apa sih itu unsur? Bisa dibaca? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh: besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Dari contoh yang Ibu tampilkan di situ ya, kalau besi, pernah lihat besi? Nah, jadi besi itu merupakan unsur ya. Kemudian emas, pernah lihat emas? Nah, pakai anting-anting semua ini pasti ya. Jadi anting-anting itu terbuat dari apa kalau anting-anting kalian? Emas ya, kebanyakan dari emas. Kemudian aluminium ya. Aluminium pernah lihat? Lihat di mana itu aluminium? Dapur ya. Contohnya seperti apa? Panci untuk memasak nasi ya. Nah, kemudian karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Jadi perhatikan ya, unsur itu ada yang namanya unsur logam dan unsur non logam ya. Contohnya unsur logam yaitu Perak, besi, emas, dan platina. ini hanya beberapa contoh yang dimuat ya. Perak, besi, emas, dan platina. Jadi itu contoh unsur dalam bentuk logam ya. Sementara unsur non logam contohnya seperti apa? Hidrogen, nitrogen, oksigen. Ya. Sudah bisa dipahami? Nah, senyawa ya. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Ya,
senyawa dengan senyawa. Jadi perhatikan campuran itu terbagi atas dua, yaitu homogen dan heterogen ya. Kalau homogen berarti campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna ya, sehingga tak dapat dibedakan. Contohnya air garam, sirup, perunggu, kuningan dan lain-lain. Sedangkan heterogen ya, heterogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Hal ini mungkin terjadi karena masih ada endapan yang tersisa. Contohnya seperti air kopi, adonan tebu, air dengan tanah dan lain-lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya, perhatikan pemisahan campuran. Ya, pemisahan campuran ini bisa dilakukan ya. Yang pertama yaitu penyaringan. Ya, lalu tentukan golongan zat-zat tersebut ke dalam golongan unsur senyawa campuran homogen dan heterogen ya. Nah, kalau unsur sudah dijelaskan tadi ya. Satu orang silakan ambil bahan-bahan yang ada. Tuan yang kalian larutkan. Mas, jadi jangan dicampur gula sendiri, garam sendiri, nanti ini juga sendiri dicampur air. Apa yang terjadi di situ baru kalian amati. Apakah kopi ini dia tergolong campuran homogen atau heterogen? Itu juga garam setelah diseduh air, apakah dia homogen atau heterogen? Kemudian gula setelah diseduh air, apakah dia homogen atau heterogen? Kemudian ini tepung setelah diseduh air, kemudian dicampur, apakah dia homogen atau heterogen? Heterogen. Ya. Oke, sudah bisa dilihat itu yang dibuat tadi? Ya. Pertanyaannya Nak Siva, kenapa ada kopi ya yang setelah diseduh ya itu tidak menyisakan ampas? Ya. Jawabannya kopi yang dapat larut sepenuhnya, bisa diperhatikan ini Ibu jelaskan ya, dalam air adalah berbentuk ekstrak atau sari pati kopi. Jadi sari pati kopinya saja yang diambil ya. Metode produksinya itu sama dengan pembuatan ya, hampir mirip pembuatan susu bubuk ya, dari susu sapi cair ya. Tuh ya. Intinya ada proses penambahan bahan kimiawi lainnya sehingga kopi itu dapat larut nih homogen atau heterogen? Homogen ya. Kalau homogen berarti terlarut sudah sempurna, sedangkan heterogen bagaimana? Tidak terlarut sempurna. Jadi sampai di sini materi kita ya. Hari ini cukup sampai di sini. Ingat untuk besok ya, materi kita adalah pembelajaran kedua dengan tema dan subtema yang sama.